Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Halifah Rangelina akan menjelaskan tentang hasil penelitian PTK tugas saya, yang mana judul saya itu penerapan media Google Classroom dalam pemberian tugas harian selama pembelajaran di rumah untuk meningkatkan hasil belajar pada materi pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP 1 Balung. Kemudian latar belakang. Pada latar belakang ini, pembelajaran adalah kegiatan di mana guru melakukan peranan-peranan tertentu, siswa dapat belajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Kemudian pembelajaran itu sendiri merupakan suatu proses pembelajaran peserta didik agar dapat mempelajari sesuatu yang relevan dan bermakna bagi diri mereka. Di samping itu juga untuk mengembangkan pengalaman belajar di mana peserta didik dapat secara aktif menciptakan apa yang sudah diketahuinya dengan pengalaman diperoleh. Sedangkan pendidikan agama Islam itu merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian akan tetapi proses belajar sekarang itu ada perubahan mengenai penyampaian materi pembelajaran, mengingat akan adanya wabah penyakit yaitu virus COVID-19, yang mana hal ini dapat menyebabkan semua kegiatan menjadi terganggu, tak terkecuali dalam bidang pendidikan itu. Hal ini membuat para tenaga pengajar untuk mencari sebuah solusi untuk tetap melaksanakan proses pembelajaran dan upaya meningkatkan pengetahuan peserta didik. Perkembangan teknologi informasi komunikasi ini sangat pesat, salah satunya dalam bidang media pembelajaran. Sudah banyak sekali yang menciptakan software media pembelajaran untuk mempermudah dalam proses belajar mengajar, baik secara tatap muka ataupun secara online. Salah satunya adalah media pembelajaran Google Classroom. Kemudian rumusan masalah yang mana rumusan masalah yaitu bagaimana peningkatan hasil belajar pada siswa kelas 8 pendidikan agama Islam SMP 1 Balung dengan menggunakan media Google Classroom. Kemudian kajian teori, yang mana kajian teori itu yang pertama pembelajaran pendidikan agama Islam. Pembelajaran pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai usaha sadar diri seorang guru untuk membelajarkan siswanya dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian pendidikan agama Islam itu merupakan usaha sadar yang dilakukan peserta didik dalam mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, mengamalkan ajaran Islam untuk melalui kegiatan bimbingan. Kemudian media Google Classroom. Media Google Classroom itu merupakan sebuah media memiliki sifat fleksibel, di mana media ini sudah tidak memerlukan lagi untuk bertatap muka secara langsung dalam melakukan proses pembelajaran, dalam artian guru dan siswa bisa melakukan proses pembelajaran secara online. Kemudian hasil pembelajaran pendidikan agama Islam. Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Menurut Nana Sujana, mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas, mencakup bidang kognitif, aktivitas, dan psikomotorik. Menurut Banjari S. Blom menyebutkan 6 jenis perilaku ranah kognitif sebagai berikut. Pertama, pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian desain penelitian. Desain penelitian ini adalah perencanaan struktur dan strategi penelitian dalam rangka mengendalikan penyimpangan yang mungkin terjadi dan menjawab pertanyaan mungkin terjadi. Lalu penelitian ini terjadi 4 komponen, yaitu perencanaan, tindakan, pengalaman, refleksi. Kemudian subjek, tempat, dan waktu penelitian. Subjek penelitian di sini siswa kelas 8 tahun ajaran 2020-2021 dengan siswa sebanyak 30, terdiri 15 perempuan, 15 laki-laki.
Tempat penelitian itu dilaksanakan di kelas 8 SMP 1 Balong. Kemudian waktu penelitian itu pada tanggal 17 April. Instrumen pengumpulan data yang pertama wawancara, observasi, teknik analisis data. Yang mana wawancara itu saya itu mewawancarai pendidik atau seorang guru. Kemudian observasi, meneliti, terus teknik analisis data. Kemudian hasil penelitian yang mana yang pertama itu perencanaan, kemudian pelaksanaan tindakan siklus 1, kemudian refleksi. Pada perencanaan itu tahap menyusun perangkat pembelajaran terdiri dari perencanaan pelajaran 1 LKS 1, kemudian soal tes formatif dan media Google Classroom. Kemudian pelaksanaan tindakan siklus 1 ini dari 30 anak itu ada antara 16 anak yang belum tuntas. Jadi secara klasikal ini mencapai 70% belum mencapai hasil ketuntasan. Kemudian refleksi. Dalam refleksi ini mengalami kelemahan dan kelebihan, yang mana kelemahan ini pada siklus 1 ini masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan bahwa kemampuan siswa dalam memahami materi dengan media Google Classroom. Kemudian kelebihannya itu dalam menggunakan media Classroom ini bisa menggunakan pembelajaran dengan jarak jauh. Kemudian siklus 2. Pada siklus 2 ini perencanaan kegiatan belajar pada siklus 1 masih terdapat kekurangan sehingga perlu adanya revisi. Pada siklus 2 ini guru perlu lebih terampil dalam memotivasi siswa dan lebih jelas dalam menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian guru perlu mendistribusikan waktu secara baik dengan menambahkan informasi yang dirasakan perlu. Kemudian guru harus lebih terampil dan bersemangat dalam memotivasi siswa. Pada tahap penelitian ini menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pelajaran 2 LKS 2, soal tes formatif dan media Google Classroom. Pelaksanaan tindakan siklus 2 ini pada siklus 2 ini dalam penelitian saya itu, maka secara klasikal ketuntasan belajar yang telah tercapai sebesar 90% termasuk kategori tuntas. Pada siklus 2 ini mengalami peningkatan lebih baik dari siklus 1. Adanya peningkatan hasil belajar pada siklus 2 ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran dengan metode Google Classroom yang membuat siswa menjadi lebih terbiasa dengan pembelajaran seperti ini sehingga siswa lebih mudah dalam memahami materi. Refleksi itu pada tahap ini dari data-data yang telah diperoleh dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama itu selama proses pembelajaran guru telah melaksanakan semua pembelajaran dengan baik. Kemudian yang kedua hasil pengamatan diketahui bahwa siswa aktif selama proses belajar secara langsung. Kemudian kekurangan pada siklus sebelumnya sudah mengalami perbaikan dan peningkatan sehingga menjadi lebih baik. Hasil belajar siswa pada siklus 2 ini guru telah menerapkan pembelajaran Google Classroom dengan baik dan dilihat dari hasil belajar. Dan kemudian yang terakhir itu penutup kesimpulan, yang mana dari hasil kegiatan pembelajaran telah dilakukan secara 2 siklus selama 2 siklus dan berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan media Google Classroom memiliki dampak positif dalam meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam di SMP 1 Balong, Kabupaten Jember. Hal ini dapat dilihat pada siklus 1 dari ketuntasan sebanyak 70%
dan pada si kedua itu mengalami 90%. Kemudian saran-saran. Menurut saya penelitian menyampaikan saran sebagai berikut. Kegiatan yang pertama, kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam sebaiknya menggunakan pembelajaran yang aktif, efektif, menyenangkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Kemudian dengan melihat hasil belajar siswa melalui media Google Classroom memang mengalami peningkatan, tentunya bisa dikembangkan dengan media pembelajaran lain yang dianggap lebih efektif. Kemudian ketiga itu, dengan adanya perbaikan pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan profesional guru. Kemudian terakhir, dengan adanya wabah virus COVID-19 diharapkan guru lebih efektif dan kreatif dalam menyampaikan proses pembelajaran yang dalam hal ini harus dilakukan secara online. Nah, sekian hasil penelitian saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.